kita akan semangat untuk memuji Tuhan, menari, melompat, bertepuk tangan, bersukacita bersama teman-teman semua di rumah masing-masing. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, Kak Gita ya. Ya, mari kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami kembali Tuhan akan mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kiranya urapan Tuhan ada atas setiap kehidupan kami, setiap anak-anak sekolah minggu kami boleh mengikuti dengan penuh sukacita, dengan konsentrasi, dan Tuhan menjamah hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hore. Kak Gita, tema kita apa ya? Tema kita adalah bertambah. Tambah gemuk? Tambah kurus. Oh, bukan. Tapi bertambah apa ya kira-kira Kak Gita ya? Bertambah di dalam Tuhan Yesus. Yeay. Ya, bukan tambah nakal, bukan tambah cemberut, tapi tambah cinta Tuhan. Betul. Tambah semangat melayani, tambah setia. Oke. Dan yang pasti Tuhan Yesus yang ditinggikan. Oke. Bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Iya, berarti kita harus semakin giat, kita harus semakin giat, memuliakan nama Tuhan. Berdoa. Tuhan Iya. yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, kita pasti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi
Tuhan punya rencana yang baik buat kakak-kakak dan adik-adik, teman-teman semua. Oleh sebab kita harus terus berdoa supaya Tuhan menolong kehidupan kita semua. Oke, Kak Mita. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Cerita? disampaikan. Iya. Disampaikan oleh Kakak Feby. Ya, sebelumnya kita mau duduk tenang, kita mau datang ke hadirat Tuhan, siapkan hati kita mau naikkan pujian. Dialah setia, kiranya setia. Semuanya karena kasih-Mu. Kau
lagi kita bertemu lagi dalam siaran online Sekolah Minggu. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kita mau belajar dari firman Tuhan. Tadi sudah berdoa biar kita semua benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab. Ya, kita mau buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, demikian yang kita dapat baca dari firman Tuhan. Nah, dari sini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar lewat apa yang ada dalam cerita tadi. Jadi, dalam cerita tadi itu adalah waktu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus setiap kita dari dosa. Ya, Tuhan menanggung segala hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita supaya kita bisa selamat, supaya kita tidak masuk neraka. Ya, Tuhan menyelamatkan kita lewat kematiannya. Tapi karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, sesuai dengan firman-Nya yang sudah Dia sampaikan, pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ada 40 hari Yesus berada, ya, di bumi ini, dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka kembali akan firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan kayak apa ya, hantu, ya kan, gentayangan, sudah mati terus datang, misalnya datang ke siapa ya, datang ke Ciahua atau datang ke Julien, wah. Tidak, tapi Tuhan Yesus datang untuk menguatkan murid-muridnya. Nah, pada waktu itu kalau teman-teman semua baca dalam pasal 21 mulai dari ayat 1, di situ bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri waktu mereka ada di pantai. Nah, mereka ada di pantai, mereka menangkap ikan, kemudian mereka tidak mendapatkan
ikan, akhirnya yang mereka lakukan adalah Tuhan Yesus menyuruh kepada mereka, ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, seperti pada waktu awal Yesus mau memanggil mereka, ketika mereka melakukan itu, mereka dapat ikan yang sangat banyak. Nah, setelah mereka dapat ikan, mereka langsung datang ke pantai, dan di pantai Tuhan Yesus sudah menyiapkan makanan buat mereka. Mereka makan. Setelah makan, Yesus datang kepada yang namanya, siapa tadi yang di ayat 15? Simon Petrus. Dan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon jawab apa? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Dan ini Tuhan Yesus tanyakan sampai berapa kali? 3 kali. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin menguatkan murid-muridnya ini. Jadi mereka bisa bertambah dalam mereka melayani Tuhan. Ya, kalau awalnya mungkin mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid itu semuanya pada lari kocar-kacir semuanya, ya kan? Nah, sehingga pada waktu Yesus sudah bangkit, Yesus mau mengumpulkan mereka lagi supaya mereka semakin kuat di dalam iman mereka. Mereka semakin kuat mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman semua, mungkin ada kalanya dalam kehidupan kita, ada waktunya kita mungkin agak jauh dari Tuhan. Maksudnya apa? Kita mulai bosan mungkin dengan ibadah sekolah minggu cuman online saja, cuman lihat di HP, nggak enak. Akhirnya mulai malas ikut kebaktian, atau juga Selasa ceria cuman sebulan sekali, yang datang juga nggak terlalu banyak, acaranya juga cuma seperti itu. Akhirnya mulai malas ibadah. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita mau tetap selalu, bahkan kita mau tambah lagi untuk mengasihi Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan tadi, Yesus waktu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Waktu Petrus bilang, iya, dia mengasihi Tuhan. Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti kalau kita semakin mengasihi Tuhan, maka kita juga menjadi orang yang semakin mau melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita melayani sesama kita, teman-teman kita, ya. Kita mau mendoakan teman kita mau, kalau misalnya teman kita ada masalah, kita mau untuk menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kita, yang melayani semua orang, yang suka untuk datang beribadah. Karena waktu kita beribadah, kita memuji Tuhan, itu juga kita sedang melayani satu dengan yang lain. Ya, jangan ada yang saling suka mengganggu atau atau malah berkelahi satu dengan yang lain. Tidak, kita harus belajar untuk tambah mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman semua, mengasihi orang tua, mengasihi guru kita di sekolah, karena itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Oke, semuanya? Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau mengasihi orang lain. Nah, puji Tuhan. Semuanya demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari kita semua mau tutup mata, mau tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan telah mati bagi kami supaya kami boleh selamat. Kami bersyukur Tuhan
buat segala anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami rindu Tuhan, Engkau tolong setiap kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Dan kami juga mau mengasihi teman-teman kami, mau saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu yang ada dalam studi kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan memberkati setiap orang tua kami. Tuhan berikan hikmat untuk dapat memelihara, mendidik, dan membimbing setiap anak-anak sekolah minggu untuk lebih dekat lagi dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, kita tetap ada dengan sekolah minggu online minggu depan juga dengan panggung boneka. Ya, mari kita mau tetap terus rajin beribadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.